Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Poison of Hatred, racun kebencian. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Kau berbicara kepada kami, bantu kami untuk menyelidiki hati kami, sehingga kami dapat membuang seluruh sampah kebencian ini. Dan kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Berbicara kepada kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Nya ini. Amin. Saya akan awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Ada dua anak laki-laki kakak beradik yang saling membenci satu sama lain sampai-sampai orang tua mereka kehabisan akal untuk mengatasi kebencian ini. Maka orang tua mereka meminta pendeta setempat untuk berbicara dengan kedua anak-anak ini. Pertama, pendeta itu menyuruh anak yang lebih muda, karena ia ingin anak itu berpikir tentang kasih Allah. Bapak pendeta ini memulai percakapan dengan bertanya, di manakah kasih Allah? Anak itu tidak menjawab, sehingga ia mengulangi pertanyaan itu dengan nada yang lebih tegas. Ia tetap diam. Kehilangan kesabaran, pendeta itu bertanya sekali lagi, di manakah kasih Allah? Apakah kasih Allah tersembunyi sehingga yang terlihat hanyalah kebencian di antara kalian berdua? Pendeta itu melanjutkan pertanyaannya. Anak lelaki itu langsung keluar ruangan berlari pulang dan bersembunyi dalam lemari pakaiannya dalam ketakutan. Kakaknya mengikutinya dan bertanya, apa yang terjadi? Si adik menjawab, kita dalam masalah besar sekarang, Kak. Kasih Allah hilang. Dan mereka berpikir kita yang menyembunyikannya. Hal itu kedengaran seperti Adam dan Hawa. Kedengarannya seperti sikap Adam dan Hawa. Yang merasa bersalah namun mencoba bersembunyi dari hadapan Allah, dari hadirat Allah. Kejadian 3 ayat 10 menceritakan itu kepada kita. Mereka telah mengenal persekutuan Tuhan yang erat. Mereka bahkan bercakap-cakap berjalan erat dengan Tuhan di Taman Eden. Tetapi kini mereka takut bertemu muka dengannya. Namun Allah mencari mereka dan bertanya, apakah yang telah kau perbuat ini? Pertanyaan yang simpel, memohon pertanggungan jawab daripada mereka untuk mengakuinya dan memperbaikinya. Bukannya bertobat, Adam justru menyalahkan Allah. Mengapa engkau menempatkan wanita ini? Wanita yang kau tempatkan di sampingku, dia telah
memanipulasikan diriku. Dan Hawa menuduh ular. Mereka saling tuduh menuduh. Bagaimana respons kita ketika kita telah berdosa terhadap Allah dengan membenci satu sama lain? Apakah kita saling tuding menuding? Apakah kita bersembunyi dan berharap Allah tak akan mengetahuinya, mencoba menguburkannya? Jika kita milik Allah, kita orang percaya, Dia akan mencari kita, akan menegur kita. Pilihan yang paling bijaksana itu adalah keluar dari tempat persembunyian, mengakui dosa, dan memulihkan persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia ini. Dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendatangkan ketakutan. Pengakuan dosa mendatangkan kemerdekaan. Itu kenyataannya seperti itu. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 9 yang kita telah baca bersama-sama tadi mengatakan, barang siapa berkata, artinya siapa saja yang mengatakan bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia sekalipun mengaku berada di dalam terang, membenci saudaranya, maka pernyataannya itu tidak benar, bahkan ia mengatakan ia berada di dalam keadaan di dalam kegelapan sampai sekarang. Karena dia masih saat itu membenci saudaranya ini. Berikut ini adalah bagaimana cara kita menguraikan untuk memahami ayat ini. Jadi uraian pemahamannya seperti ini. Yang pertama tadi kita lihat dalam konteksnya mengaku berada di dalam terang. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, artinya dia mengaku berada di dalam terang, bukan? Nah, ini merujuk kepada seseorang yang mengaku mengenal Tuhan. Artinya dia mengaku sebagai pengikut Kristus dan hidup, mengaku paling tidak hidup menurut prinsip-prinsip Kristen. Terang adalah metafora umum dalam tulisan-tulisan Yohanes untuk kebenaran, keadilan, dan kehadiran Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Jadi terang itu menggambarkan tentang kebenaran, menggambarkan tentang keadilan, menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Itu terang. Ya. Tapi dikatakan selanjutnya jika ia membenci saudaranya. Komponen kedua, membenci saudara. Dalam konteks ini, saudara biasanya merujuk sesama orang percaya di dalam Kristus. Saudara seiman. Kebencian di sini bukan sekedar perasaan tidak suka, gua nggak suka dia, bukan seperti itu. Tetapi lebih merupakan sikap permusuhan, memiliki niat jahat seperti Kain terhadap adiknya Habel, dan tindakan yang merugikan atau menolak orang percaya lainnya. Dia merancangkan sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Sekalipun mulutnya dapat tersenyum, tapi hatinya merancangkan kejahatan dan Tuhan mengetahui tentang hal itu. Kalau terhadap saudara seiman saja dia sudah seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Komponen yang berikutnya, dia yang mengaku dalam terang tapi membenci saudaranya masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, masih berada di dalam kegelapan, komponen berikutnya. Nah, ini adalah pernyataan yang kuat dan langsung. Yang lain itu nggak berlaku loh, kamu berada dalam kegelapan loh. Percuma kamu mengatakan aku berada dalam terang. Tapi kamu benci, berarti kamu berada di dalam kegelapan. Kamu nullify, menganul semuanya ini. Meskipun mereka mengaku berada di dalam terang, jika seseorang menyimpan kebencian terhadap sesama orang Kristen, pada kenyataannya mereka masih hidup dalam kegelapan rohani. Titik. Kegelapan ini menandakan keterpisahan dari Tuhan Sang Terang. Keterpisahan dari kurangnya pemahaman sejati dan kehidupan yang tidak selaras dengan sifat Tuhan yang adalah kasih adanya. 1 Yohanes 4 yang ke-8. Nah, bagaimana cara kita memahami lebih lanjut ini? Implikasinya seperti apa? Implikasinya sebagai gini. Kasih sebagai tanda iman sejati. Ini adalah lawan daripada atau antidot. Obat penawar. Kasih ini adalah obat penawar daripada kebencian. Jadi kasih sebagai tanda iman sejati. Ayat ini menyoroti
bahwa kasih sejati bagi sesama orang percaya merupakan karakteristik penting bagi seseorang yang benar-benar mengenal Tuhan dan berjalan dalam terang. Dia yang berjalan dalam terang atau mengaku berada dalam terang, dia memiliki kasih ini. Tidak cukup hanya dengan mengaku sebagai orang Kristen. Kasih harus terlihat jelas dalam cara seseorang memperlakukan orang lain dalam komunitas Kristen ini sendiri. Yang kedua, ketidaksejalanan antara kebencian dan mengaku paling tidak mengenal Tuhan. Yohanes menyatakan kebencian, tapi pada saat yang sama orang mengatakan berada di dalam terang sebagai hal yang saling eksklusif. Kita tidak dapat benar-benar terhubung dengan Tuhan yang penuh kasih sambil menyimpan kebencian dalam hati kita. Alkitab juga berbicara tentang air bersih dan air kotor. Mulut yang berkata tentang puji Tuhan, tapi pada yang sama mengutuk. Nggak boleh, katanya. Karena itu keluar dari hati. Perbendaharaan yang terdapat di dalam hati kita itu meluap daripada mulut ataupun tindakan kita. God cannot be bought, kata Alkitab. Tuhan tidak dapat diolok-olok. Dia tahu karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tindakan berbicara jauh lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Ayat ini menyiratkan bahwa perilaku lahiriah, khususnya bagaimana seseorang memperlakukan orang percaya lainnya, menutup mata bagi kebutuhan mereka, merupakan indikator penting dari keadaan rohani seseorang. Mudah bagi orang Kristen itu mengatakan, aku kan cuma manusia, Tuhan juga mengerti. Tapi di dalam perkataan itu, si orang yang mengatakan itu lupa bahwa dia tidak memiliki niat untuk memperbaiki. Tuhan mengerti. Ya, Tuhan mengerti. Apakah kamu memiliki niat untuk memperbaiki ini? Itu kan pertanyaannya. Klaim berada di dalam terang adalah kosong jika tidak disertai dengan kasih bagi orang lain. Karena perkataan itu harus selaras dengan tindakan. Itu yang penting. Dan kemudian kalau tidak, menipu diri sendiri. Mereka yang membenci saudara-saudari mereka, sesama orang percaya, sesama orang seiman, sambil mengaku mereka berada di dalam terang, tapi benci. Menipu diri mereka sendiri tentang hubungan mereka yang sebenarnya dengan Tuhan. Bagaimana, Alkitab bertanya, bagaimana engkau dapat mengatakan engkau mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan tidak teraba ini, namun engkau membenci saudaramu yang dapat terlihat di depan kau raba? Sebuah kebohongan, kata Alkitab. Mereka berjalan dalam kegelapan. Hati mereka gelap. Frasa mengatakan sampai sekarang. Mereka berada dalam kegelapan sampai sekarang. Kencang itu ayatnya. Frasa sampai sekarang menunjukkan keadaan kegelapan ini terus berlanjut selama kebencian itu masih ada. Bukan berhenti. Sampai sekarang. Artinya terus berlanjut sampai sekarang. Di mana kebencian itu masih ada. Ini bukan kemunduran sementara, tetapi kondisi yang berkelanjutan. Sampai sekarang, jelas Alkitab mengatakan, sampai sekarang. Nggak ada putusnya, sampai sekarang. Berkelanjutan, berkesinambungan. Sampai kita yang memiliki kebencian itu mengakuinya dan menghentikan itu dengan mengambil obat penawarnya, antidot yang disebut pengampunan di dalam kasih Allah ini. Pada dasarnya 1 Yohanes 2 yang ke-9 berfungsi sebagai pengingat yang jelas dan menantang bahwa kasih kepada sesama orang Kristen bukanlah pilihan orang percaya. Itu adalah tanda mendasar untuk benar-benar mengenal Tuhan dan hidup dalam terang firman-Nya ini. Kehadiran kebencian menyingkapkan kegelapan rohani yang bertentangan dengan pengakuan iman apapun. Hatinya gelap. Nggak mungkin ada terang di sana. Mari kita lanjutkan pembahasan kita terlebih dahulu kepada ayat berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat 10.
Kita akan baca tadi 1 Yohanes 2 ayat 9-11 kan. Sekarang bagian kedua, 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10 ini mengatakan, barang siapapun artinya mengasihi saudaranya, lawan daripada membenci tadi, ia tetap berada di dalam terang. Lawan berada dari ayat yang tadi berada di dalam kegelapan, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau orang berada dalam kegelapan, diri sendiri gampang tersesat dan menyesatkan orang lain. Orang buta menuntun orang buta. Untuk memahami ayat ini, ada baiknya untuk mempertimbangkan konteks dan komponen-komponen kuncinya. Kita baca sekali lagi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, konteksnya, ayat ini merupakan bagian dari bagian ayat yang besar. Yang harus kita perhatikan gambaran besarnya dari 1 Yohanes 2 ayat 7-11. Tadi kita hanya baca 9-11. Kalau kita melibatkan ayat 7 dan 8 juga, kita akan mendapatkan gambaran besar, big picture-nya. Di mana Rasul Yohanes membahas pentingnya mengasihi sesama orang percaya sebagai indikator yang jelas untuk berada di dalam terang, yaitu dalam persekutuan dengan Allah. Ia menekankan bahwa ini bukanlah perintah baru, melainkan perintah yang telah dimiliki orang Kristen sejak awal. Yesus mengulanginya lagi. Hendaklah engkau saling mengasihi. Kalau sesama teman seiman kita tidak dapat saling mengasihi, bohonglah kalau kita mengatakan kita mengasihi yang lain lebih. Ia membandingkan mereka yang mengasihi saudaranya dengan mereka yang membenci mereka dengan menyatakan bahwa kebencian menandakan keberadaan dalam kegelapan. Kamu nggak berada dalam terang, tuh, kata Yohanes. Kamu berada dalam kegelapan. Komponen-komponen kunci dan pemahamannya sebagai berikut. Barang siapa mengasihi saudaranya, ini komponen penting yang pertama. Perkataan saudara atau istilah saudara di sini merujuk kepada sesama orang percaya, teman seiman, saudara seiman di dalam Kristus. Bagian dari keluarga rohani Allah. Ya, kasih dalam konteks ini bukan sekedar perasaan, melainkan komitmen yang aktif dan nyata untuk kesejahteraan mereka. Lihat, saya bedakan itu. Bukan hanya sekedar perasaan come and go. Bukan kasih yang bersifat perasaan, tapi kasih yang melibatkan komitmen yang aktif dan nyata untuk kesejahteraan saudara-saudara seiman kita. Berada di dalam terang, perkataan berada berarti tetap tinggal, tetap berdiam, dan tidak keluar, dan tidak terputus, tapi terus berlanjut. Sama seperti tadi, berada dalam gelap sampai sekarang, berkelanjutan, berkesinambungan. Tetap berada di dalam terang, artinya terus-menerus, berkelanjutan, tidak terputus. Terang adalah metafora yang berulang dalam 1 Yohanes, yang mewakili kebenaran, kekudusan, dan kehadiran Allah. Jadi jika Alkitab berbicara tentang terang, firman-Mu adalah terang. Dia berbicara tentang kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dia berbicara tentang firman, dia berbicara tentang Allah itu sendiri, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi setiap kali berbicara tentang terang, berbicara tentang kebenaran, tentang kekudusan, dan tentang kehadiran Allah. Nah, tinggal dalam terang berarti hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam terang firman-Nya, hidup dalam bimbingannya, berjalan dalam kebenaran terang firman-Nya, dan dicirikan oleh kekudusan hidup. Nah, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dia sendiri pun tidak tersesat dan dia pun tidak akan menyesatkan orang lain karena dia berada dalam terang. Kata penyesatan dalam bahasa Yunani disebut sebagai skandalon. Skandal. Dapat merujuk pada sesuatu yang menyebabkan seseorang berbuat dosa,
berbuat skandal atau jatuh secara rohani, atau dapat merujuk pada menjadi halangan atau rintangan bagi orang lain karena penyesatan yang dilakukannya. Dia melakukan skandal, dia menyesatkan orang lain, dia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia tidak berada di dalam terang, dia berada di dalam keadaan gelap, sehingga dia dapat menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain sendiri juga. Dia berada dalam terang, dia tidak akan tersesat, dan dia juga tidak akan menyesatkan orang, dan dia tidak melakukan tindakan skandal atau menyesatkan orang-orang lain ini. Dalam ayat ini, kemungkinan besar hal itu mengandung makna ganda. Maksudnya apa? Tidak ada alasan untuk tersesat atau tersandung secara pribadi. Dan yang kedua, tidak ada alasan bagi orang lain untuk tersesat atau tersandung karena mereka melihat kita berada dalam terang. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, tidak ada alasan untuk tersesat atau tersandung secara pribadi. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi sesama orang percaya menunjukkan bahwa mereka hidup sesuai dengan jalan Allah, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan pimpinan Allah, guidance Allah di dalam firman-Nya itu. Tolak ukurnya itu, indikatornya itu. Nah, ketaatan dan kasih bertindak sebagai perlindungan, membantu mereka menghindari perangkap dosa dan kegelapan rohani yang menyebabkan mereka tersesat dan tersandung. Suara kecil ini berbicara di dalam hati kita pada saat pikiran kita melenceng sedikit, memikirkan sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang berbicara dalam hati kecil kita ini. Suara yang halus itu berbicara, don't. Jangan. Kalau kita mengeraskan hati kita pada waktu itulah kita melakukan itu. Ini tindakan yang sangat tidak bijaksana. Dari waktu ke waktu saya memperhatikan itu. Dilawannya suara kecil itu. Boom. Jatuh. Yang lalu kita berbicara tentang kebijaksanaan. Kemampuan untuk merem. Kemampuan untuk memfilter. Kemampuan untuk melihat konteksnya dengan siapa kita berbicara. Apa yang akan dikatakan? Di sini sama. Firman ini akan ngerem kita untuk tidak keluar dari jalurnya. Nah, jalan mereka diterangi oleh kasih, diterangi oleh firman ini. Sehingga kecil kemungkinan mereka akan tersesat atau tersandung atau keluar dari rel jalur kebenaran ini. Tapi kalau tidak pernah merenungkan firman Tuhan, ya bagaimana dong? Nggak ada pimpinan itu. Liar jadinya. Yang kedua, yang tadi tidak ada alasan bagi orang lain untuk tersesat atau tersandung. Ketika orang percaya sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, mereka menciptakan lingkungan yang saling mendukung, saling memberi semangat, dan saling bersatu dalam komunitas Kristen ini. Saling menguatkan, saling hadir untuk membantu, untuk menguatkan, untuk memberikan empati, untuk mengulurkan tangan. Kasih mereka menjadi contoh positif dan menyingkirkan rintangan potensial yang dapat menyebabkan orang lain ragu, jatuh, tersesat, atau tersandung dalam perjalanan iman mereka. Mereka sesama orang Kristen sendiri saling gigit. Gimana kita ya? Itu kan orang luar melihat seperti itu. Tindakan mereka yang dimotivasi oleh kasih tidak menuntun orang lain ke dalam dosa atau keputusasaan. Mereka akan memberikan firman yang jelas itu untuk tidak melencengkan orang. Bagaimana dapat memberikan nasihat dalam firman kalau sendiri tidak menguasai firman itu? Intinya, 1 Yohanes 2 ayat 10 mengajarkan bahwa kasih sejati bagi sesama orang percaya, bagi sesama orang Kristen, merupakan ciri hubungan sejati dengan Tuhan. Mereka tinggal dalam terang. Mereka melakukan firman itu. Kasih ini tidak hanya melindungi orang percaya dari kejatuhan rohani
mereka sendiri, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak menjadi sumber sandungan bagi orang lain. Mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena jika mereka mengaku terang tapi berada dalam keadaan gelap, orang tidak dapat melihat bagaimana mereka dapat menuntun orang lain. Orang lain gampang tersandung di dalam kegelapan. Firman yang mereka lontarkan pun akan ditwisted, diputar balikkan. Hari-hari ini banyak apa kita lihat. Kasih ini menyoroti hubungan yang tidak terpisahkan antara mengasihi Tuhan dengan berjalan dalam terangnya dan mengasihi sesama dalam komunitas Kristen. Dalam keadaan terang. Tidak mungkin orang mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak teraba, namun membenci saudaranya. Nggak mungkin ini. Dia berada dalam keadaan terang, nggak mungkin kalau dia membenci. Dia berada dalam kegelapan. Itu kata Alkitab. Jika dia membenci. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada ayat selanjutnya. 1 Yohanes 2, ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat 11 mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya pasti gelap. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Untuk memahami ayat ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mempelajari konteksnya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Kita lihat gambaran besarnya itu seperti apa. Dalam ayat-ayat ini, dalam ketiga ayat ini, Rasul Yohanes membandingkan mereka yang mengaku berada di dalam terang, yaitu dalam persekutuan dengan Allah, tetapi membenci sesama orang percaya lainnya, sesama saudara seiman, yang mengasihi mereka di dalam Kristus. Dalam arti mereka membenci orang percaya lainnya yang mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Dengan kata lain, mereka hanya mengasihi sebatas bibir. Mereka membenci orang yang mencintai mereka, singkatnya. Kok bisa ya? Kalau pepatah Indonesianya air susu dibalas dengan air tuba. Berikut ini adalah uraian pemahaman 1 Yohanes 2 yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ayat ini melanjutkan pemikiran dari ayat 9. Masih berbicara tentang kegelapan. Yohanes menekankan bahwa kebencian terhadap sesama orang percaya tidak sesuai dengan pernyataan bahwa ia berada di dalam terang. Karena jika ia berada di dalam terang, tidak mungkin ia memiliki hati yang membenci. Ini Alkitab yang berkata, bukan saya. Berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Itu yang ada. Menandakan keadaan keterasingan rohani dari Allah itu sendiri yang adalah terang, yang adalah kasih. Ia menyiratkan gaya hidup yang dicirikan oleh dosa dan kejahatan dan kurangnya pemahaman rohani. Ini yang membawa orang itu untuk diam di dalam kegelapan. Hatinya penuh dengan kebencian. Ini bukan sekedar penyimpangan sesaat, tetapi cara hidup yang berkelanjutan. Karena dikatakan dalam ayat 9 sampai sekarang. Berkelanjutan. Yang mempunyai kuasa untuk memutuskan ini melalui pengampunan adalah si pemilik kebencian tersebut. Lanjutan dari ayat ini adalah ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya. Bagian ini menyoroti konsekuensi berjalan dalam kegelapan rohani. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Bagaimana ia dapat menuntun orang lain? Orang buta menuntun orang buta artinya. Nggak tahu arah. Tanpa terang kebenaran dan kasih Allah, seseorang tidak memiliki arah dan tujuan hidup mereka. Mereka tersesat secara rohani dan tidak dapat melihat jalan yang benar. Nggak mungkin.
Karena kegelapan itu membutakan matanya. Bagian ini menjelaskan mengapa orang tersebut tidak tahu kemana arah mereka pergi. Karena kegelapan itu pekat sekali membutakan mereka. Nggak ada cahayanya untuk menuntun. Cahaya itu berguna untuk menuntun arah. Firman adalah terang yang berguna untuk menuntun arah kehidupan kita. Yang sering terjadi itu adalah kita tidak sungguh-sungguh menyerapi firman Tuhan. Sambil lewat, itu yang ada. Dan kita check mark. Sudah selesai bagian kita. Kebencian bertindak sebagai kekuatan yang membutakan, mencegah mereka melihat kebenaran rohani dan memahami kehendak Allah. Kebencian mengaburkan penilaian dan mendistorsi perspektif mereka. Menutup dari luar apa yang ada di dalam hati. Pada dasarnya 1 Yohanes 2 ayat 11 mengajarkan bahwa kebencian terhadap sesama orang percaya, terhadap sesama orang Kristen adalah masalah rohani yang serius yang menunjukkan kurangnya persekutuan sejati dengan Allah. Kebencian ini menyebabkan kebutaan rohani dan ketidakbertujuan. Terhilang arahnya. Mereka nggak tahu kemana mereka pergi. Tidak ada cahaya, tidak ada terang yang menuntun mereka. Nah, komponen-komponen penting dari ayat ini apa? Komponen pentingnya adalah satu, kebencian pada dasarnya bertentangan dengan kasih. Yang merupakan karakteristik yang menentukan dari mereka yang mengenal Allah. Allah adalah kasih. Mengenal Allah artinya bersekutu dengan Allah. Artinya berintimasi dengan Allah. Bagaimana orang dapat mengatakan ia mengasihi Allah, tapi dia tidak mengerti firman. Dia tidak memiliki firman. Dia tidak mendengarkan Allah. Saya mendengarkan Allah kok. Kamu mendengarkan firman dengan baik saat kamu membaca firman Tuhan? Coba ini sebagai indikatornya. Indikatornya saat kita duduk mendengarkan firman Tuhan, pikiran kita di mana? Hati kita di mana? Kita betah nggak? Atau kita sebut keliliran kemana-mana. Ini indikator-indikator yang menunjukkan kita berada di dalam terang itu sendiri atau tidak. Memendam kebencian memiliki efek yang merugikan pada kondisi rohani seseorang yang menyebabkan kegelapan dan kehilangan arah. Karena kebencian itu menguasainya. Sampah, ibarat lalat yang tertarik kepada sampah. Lebah nggak akan pernah tertarik kepada sampah. Dia tertarik kepada bunga. Dia menghasilkan sesuatu yang baik. Memindahkan sari bunga untuk kehidupan berkelanjutan dari bunga-bunga ini. Menghasilkan buah dan menghasilkan madu. Itu tugas lebah. Nggak akan mau dia diam di tempat sampah. Lalat nggak bisa di tempat yang bersih itu. Dia akan kembali ke tempat sampah. Visi yang mana kita miliki? Kegelapan ini disebabkan oleh pilihan diri mereka sendiri. Mereka yang memilih. Karena kebencian membutakan seseorang terhadap kebenaran rohani. Ini kan pilihan. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi orang-orang beriman untuk memeriksa hati mereka dan memastikan bahwa mereka berjalan dalam kasih terhadap satu sama lain. Yang merupakan tanda yang jelas bahwa mereka berada dalam terang Allah. Apakah kita berada dalam terang Allah? Apakah kita memiliki firman dan menyimpannya di dalam hati? Saat Yosua 1 ayat yang ke-8, kurunungkan firman-Mu siang dan malam. Alkitab sering menggunakan metafora racun untuk menggambarkan sifat dosa dan emosi negatif yang merusak. Ketika diterapkan pada kebencian, gambaran ini dengan kuat menyampaikan efeknya yang berbahaya, baik pada individu yang memendamnya maupun pada hubungan mereka dengan orang lain dan dengan Tuhan itu sendiri. Kita menemukan diri kita bukan hanya benci kepada orang lain, tapi juga benci kepada Tuhan karena keinginan kita seperti yang kita ingini tidak kita peroleh. Padahal kita berdoa, "You will be done." Tapi kita marah karena kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan sebetulnya inginkan di dalam kehidupan kita itu sendiri.
Nah, kalau Tuhan bersikap permisif, whatever, bagaimana? Terserah lu lah. Lu mau gitu ya terserah deh. Permisif. Ini berbahaya bagi kita. Berikut adalah pemahaman tentang racun kebencian. The poison of hatred. Racun kebencian. Yang akan kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, the poison of hatred atau racun kebencian menimbulkan yang pertama kerusakan internal, kehancuran relasional, kerusakan rohani dan sebagainya. Kita mulai satu persatu. Jadi racun kebencian dapat menimbulkan kerusakan internal. Dan kerusakan internal ini dapat menghancurkan pikiran dan hati. Hati dan pikiran. Kebencian digambarkan sebagai racun yang meresap ke dalam batin seseorang, merusak pikiran, emosi, dan motivasi mereka. Contoh yang terbaik, Kain. Jelas semuanya ini ada di sana. Merusak batinnya, pikirannya, emosinya, motivasinya. Walaupun ditegur oleh Tuhan, diberikan solusinya, diberikan antidotnya, kasih ini. Lihat, ini datangnya dari kamu sendiri. Nggak mau, tetap aja dilakukan. Padahal adiknya tidak bersalah, Abel tidak bersalah. Waktu Abel mati pun solusinya tidak selesai. Tidak ada solusinya. Mengapa harus mengikuti sesuatu seperti itu yang merugikan? Apakah hanya satu jiwa saja yang terhilang? Bukan generasi demi generasi, generation upon generation. Karena jika satu Habel ini menghasilkan keturunan, menghasilkan keturunan sebagainya, berapa generasi itu? Dari satu Adam dan Hawa, begitu banyak orang sampai hari ini, miliar. Begitu kira-kira. Kebencian digambarkan sebagai racun yang menyerap ke dalam batin seseorang, merusak pikiran, emosi, dan motivasi mereka. Kebencian menimbulkan kepahitan, sakit hati, dendam, dan hati yang dipenuhi pikiran negatif yang terus-menerus. Sesungguhnya kebencian adalah racun yang menghancurkan kita dari dalam, menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Ibaratnya kita meminum racun ini dan kita berharap orang yang kita benci itu mati. Insanity. You drink the poison yourself and you hope the one that you hate is dead. That's insanity. Foolishness. Kebodohan, kegilaan itu. Kegelapan dan kebutaan. Alkitab mengaitkan kebencian dengan kegelapan. Kita baca berulang kali tadi dalam ayat 9 dan ayat 11. Yang kontras dengan terang kasih dan kebenaran. Kita lihat pada malam hari waktu kita nyalakan lampu, di luar gelap, beda kan, kontras banget. Itulah antara terang dan gelap. Itulah antara kebencian dan kasih. Yang jelas kita lihat. Sama seperti racun yang merusak fungsi fisik, kebencian membutakan seseorang terhadap akal sehat, empati, dan kebaikan dalam diri orang lain. Mereka tersandung dalam kegelapan. Saya pernah tuh tersandung. Jatuh. Tidak dapat melihat dengan jelas atau berjalan di jalan Tuhan. Perhatikanlah malam hari nanti ya, kita merenung, kita nyalakan lampu, dalam rumah kita terang, di luar rumah kita gelap. Kita perlu lampu mobil. Kita perlu senter kalau terlalu gelap. Untuk memberikan penerangan kepada kita. Nah, hati kita seperti itu. Perlu diterangi dengan firman Tuhan. Jika kita menolak, ibaratnya kita nggak mau nyalain senter, ya tetap berada dalam kegelapan, nggak ada arah, kita tersandung, jatuh. Kita pun membuat orang lain mengikuti kita tersandung. Kita menjadi batu sandungan. Nah, yang kedua, racun kebencian bukan hanya dapat menimbulkan kerusakan internal, tapi juga kehancuran relasional. Yang kedua. Yang pertama kerusakan internal, yang kedua kehancuran relasional. Nah, kehancuran relasional ini menyebabkan terpecah belah dan terisolasi. Kebencian berfungsi sebagai kekuatan pemisah yang kuat, terpisah. Merusak hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam keluarga juga sama, terpisah.
Kebencian membangun tembok permusuhan dan mencegah rekonsiliasi. Yesus datang dalam bentuk kasih, menyediakan rekonsiliasi, bukan membangun tembok, tapi membangun jembatan agar kita dapat menyeberang sampai kepada Allah Bapa melalui Yesus. Nah, Amsal 10 ayat 12 mengatakan sebagai berikut. Saya bacakan. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kehancuran relasional bukan hanya bersikap memecah belah dan mengisolasi, tapi juga setara dengan pembunuhan. Dalam peringatan yang keras, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Karena itu sudah ada dalam hatinya. Perhatikan Kain. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hal ini menyoroti potensi kebencian yang mematikan, sekalipun tidak dilakukan secara fisik, karena kebencian pada hakikatnya menghancurkan kasih dan hubungan yang seharusnya terjalin di antara sesama manusia. Karena hati manusia itu telah didominasi oleh kebencian. Abundance out of the heart, the mouth speaketh. Keluar daripada hati yang meluap, mulut itu berkata-kata. Penuh dengan kebencian. Tindakannya penuh dengan kebencian. Usahanya mengganjal orang. Ngapain? Yang ketiga, kerusakan rohani. Terpisah dari Tuhan. Alkitab menekankan ketidaksesuaian atau ketidaksejalanan antara kebencian dan kasih kepada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat ke-20 mengatakan, saya baca, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihatnya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya ulang sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kebencian meracuni jiwa seseorang dan menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan. Antara hati dan perilaku sejalan. Karena itu kita perhatikan aja gestur tubuh orang, bahasa tubuh mereka, mimik, raut wajah mukanya. Saya perlu melihat di dalam konseling. Karena yang dilakukan di dalam gaya mimik bahasa tubuh ini lebih benar daripada perkataannya. Saya membaca dari sana. Nah, yang berikutnya adalah kerusakan rohani yang menyebabkan hambatan untuk mengampuni. Berpegang pada kebencian membuat orang lain sulit untuk diampuni, yang merupakan prinsip utama iman Kristen. Dia menutup dirinya untuk mengampuni dan menutup dirinya untuk diampuni juga. Dia nggak mau menerima ini. Sama seperti tubuh yang berjuang untuk menyembuhkan racun dalam sistem jiwa, dalam sistemnya, jiwa yang terbebani oleh kebencian berjuang untuk menerima kasih karunia dan menerima pengampunan. Terjadi perjuangan. Bukan semudah yang kita katakan, aku mau menerima kasih. Tapi dia nggak mau mengasihi. Ya sejalan ini dia menutup dirinya untuk menerima. Dia itu wadahnya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, nggak ada ruang kosong untuk menerima kasih. Dia harus berjuang. Yang terakhir itu adalah akar kepahitan. Ya, the poison of hatred ini dapat menimbulkan akar kepahitan. The root of bitterness. Ibrani 12 ayat 15 memperingatkan agar kita tidak membiarkan akar kepahitan tumbuh.
Karena akar kepahitan dapat menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini dikatakan jangan berlarut-larut dapat menimbulkan kepahitan. Gambaran ini menunjukkan bahwa kebencian yang tidak terselesaikan, dapat membusuk dan menyebarkan pengaruh racunnya kepada orang-orang di sekitar orang yang memandang. Akan tercium. Masa kita nggak mencium bau busuk? Tercium. Dari perilakunya, dari kata-kata yang penuh dengan kemarahan. Orang yang dilukai akan menjawab dengan bahasa luka. Akan menginterpretasikan segala sesuatu dengan bahasa luka. Karena hatinya terluka. Ini akan hilang pada waktu itu sembuh. Saya dari waktu ke waktu perhatikan cara orang berbicara. Bahasa luka. Terlihat, tercium. Sebaliknya, Alkitab secara konsisten menyerukan orang percaya untuk mengasihi. Kasih dibutuhkan sebagai penawar racun kebencian. Jadi kasih dibutuhkan sebagai antidot atau penawar racun kebencian. Matius 5 ayat 44, Roma 12 ayat 9 telah menuliskan ini. Kasih digambarkan sebagai balsem penyembuh yang menumbuhkan persatuan, pengampunan, dan pertumbuhan rohani. Ini menguntungkan orang yang memiliki kebencian. Untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Mengampuni berarti melepaskan kebencian dan kepahitan sangat penting untuk kesejahteraan pribadi dan relasional. Yang lalu kita berbicara, forgiving what we cannot forget creates a new way of remembering it. Mengampuni apa yang tidak dapat kita lupakan, sulit dilupakan, menciptakan cara baru untuk mengingatnya. Mengejar kedamaian, umat Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa damai yang secara aktif berupaya mengatasi kebencian dan perpecahan. Nah, kesimpulan saya, summary-nya seperti ini. Sebagai kesimpulan, pemahaman racun kebencian atau the poison of hatred dalam Alkitab menggarisbawahi sifatnya yang sangat merusak. Ada 4 hal yang barusan kita bahas, sifat yang merusak itu. Racun kebencian merusak individu secara internal, menghancurkan relasi, dan menghambat pertumbuhan rohani yang pada akhirnya memisahkan manusia dari Tuhan dan memisahkan manusia satu dengan yang lainnya. Solusi yang ditawarkan oleh Tuhan adalah kasih, pengampunan, dan pengejaran perdamaian secara aktif yang merupakan antidot atau penawar racun terhadap racun kebencian. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, namamu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi dapat melakukan secara aktif kebenaran firman-Mu. Cuman yang dikasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan akan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali
minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Harili, mohon diri. Shalom.